Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 6 SD tahun 2024. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, sikap yang diperlukan untuk menambah rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Toleransi dan tenggang rasa. Nah, ini bagus ya, saling bertoleransi ya. B. Bersikap diskriminatif terhadap sesama. Nah, kalau bersikap diskriminatif berarti kan membeda-bedakan ya, ini salah ya. C. Masa bodoh terhadap orang lain, ini juga salah ya, tidak boleh. D. Mendahulukan kepentingan pribadi, nah ini juga salah ya, karena mementingkan kepentingan pribadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Toleransi dan tenggang rasa. Nomor 2, berikut contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah adalah A. Berbagi makanan dengan adik. Nah, ini berarti di lingkungan keluarga ya, salah. B. Membantu tetangga yang sakit. Nah, ini berarti di lingkungan masyarakat. C. Menerima pendapat dari teman dengan terbuka saat diskusi di kelas. Nah, ini betul ya, di lingkungan sekolah. D. Mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Nah, ini salah ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menerima pendapat dari teman dengan terbuka saat diskusi di kelas. Nomor 3, tujuan berdirinya NKRI berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 kecuali A. Ikut melaksanakan ketertiban daerah. Nah, ini salah ya. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, betul. C. Memajukan kesejahteraan umum, betul. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi yang bukan itu berarti jawabannya A ya, ikut melaksanakan ketertiban daerah. Nomor 4, upaya menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan dengan A. Membina persatuan dan kesatuan di tempat tertentu. Nah, ini salah ya, karena hanya di tempat tertentu saja. B. Bergaul dengan teman-teman dari berbagai suku bangsa. Nah, ini betul. C. Memakai sepatu buatan luar negeri. Harusnya dalam negeri ya. D. Melupakan sejarah berdirinya NKRI. Nah, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Bergaul dengan teman-teman dari berbagai suku bangsa. Nomor 5, manfaat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pekerjaan bertambah berat. B. Pekerjaan terasa lama selesai. C. Pekerjaan terasa lebih cepat selesai. D. Memperlemah semangat persatuan. Jawaban yang tepat adalah C. Pekerjaan terasa lebih cepat selesai. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar anak kecil lagi nolongin temennya yang jatuh ya. Gambar tersebut adalah nilai-nilai pengamalan Pancasila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, saling tolong-menolong. Nomor 7, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal A. 29 ayat 1, B. 29 ayat 2, C. 30 ayat 1, D. 31 ayat 1. Nah, kita bahas ya. Pasal 29 ayat 1 itu isinya adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1,
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 29 ayat 2. Nomor 8, perhatikan gambar kegiatan berikut. Nah, ini ada lagi kegiatan bersih-bersih di kelas ya, atau piket. Nah, gambar tersebut itu merupakan nilai persatuan dan kesatuan di A. Sekolah, B. Rumah, C. Masyarakat, D. Kantor. Nah, udah pasti ya jawabannya A. Sekolah. Nomor 9, berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat adalah A. Membantu tetangga yang sedang kesusahan meskipun berbeda suku dan agama. Nah, ini betul ya, karena di lingkungan masyarakat. B. Membantu teman yang berbeda agama saat belajar kelompok di kelas. Nah, ini salah ya, karena di lingkungan sekolah. C. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Nah, ini juga salah ya, karena ini terjadi di lingkungan keluarga. D. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ini juga di lingkungan sekolah, jadi jawabannya salah ya. Jawabannya adalah A. Membantu tetangga yang sedang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Nomor 10, sikap yang harus dilakukan ketika bermusyawarah adalah A. Memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain, salah ya. B. Mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri saja, ini juga salah. C. Memotong pembicaraan anggota lain yang sedang mengajukan pendapat, nah ini juga salah, tidak boleh ya. D. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Nah, ini benar ya, jadi jawaban yang tepat adalah D. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Nomor 11, sikap yang harus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah A. Tenggang rasa, B. Individualis. Nah, individualis ini tidak baik ya. Jadi bersikap sendiri ya, tidak membutuhkan orang lain. C. Diskriminatif ya, pilih-pilih, membeda-bedakan atau pilih-pilih ya. D. Egois. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Tenggang rasa. Nomor 12, berikut ini pernyataan yang benar tentang persatuan dan kesatuan kecuali A. Persatuan dan kesatuan tidak dapat dimiliki karena perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. B. Persatuan dan kesatuan memiliki makna sangat penting bagi Indonesia. C. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya keanekaragaman suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. D. Keberagaman tidak menjadi halangan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk B, C, D ini sudah benar ya, tentang persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A. Persatuan dan kesatuan tidak dapat dimiliki karena perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan simbol sila ketiga Pancasila adalah A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B ya, pohon beringin. Nomor 14, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam adalah contoh penerapan perilaku menyayangi hewan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Nah, karena memiliki kebanggaan terhadap hewan asli di Indonesia, jadi jawaban yang tepat adalah C ya, 3. Nomor 15, nilai yang terkandung pada sila pertama antara lain A. Menghargai hasil karya orang lain, B. Mengembangkan sikap tenggang rasa, C. Memaksakan suatu agama kepada orang lain, D. Membina kerukunan hidup antar umat beragama.
Jawaban yang tepat adalah D. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Nomor 16, nilai yang terkandung pada sila keempat antara lain adalah A. Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. C. Menghormati berbagai keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. D. Gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Nah, sila yang keempat ini kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada kata permusyawaratan ya. Berarti ini berkaitan dengan dilaksanakannya musyawarah ya. Berarti jawaban yang tepatnya A ya. Kalau B ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berarti yang B ini sila kedua. Yang C menghormati berbagai keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini berkaitan dengan nilai sila ke-1 ya. D. Gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Nah, kalau bekerja keras itu sesuai dengan sila kelima. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Nomor 17, suka bekerja keras adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D kelima ya. Ini bukan keempat tapi kelima ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah sila kelima ya, D. Nomor 18, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang disebut A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Perhatian. Jawaban yang tepatnya adalah A. Hak ya, karena kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan ya. Nomor 19, melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Semua warga, D. TNI atau Polri. Jawaban yang tepat adalah C. Semua warga. Nomor 20, prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat, B. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan, C. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat menjadi penghalang persatuan, D. Bangsa Indonesia mengakui kebinekaan sebagai kekayaan. Jawaban yang tepat adalah B. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan. Nomor 21. Sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali A. Sukuisme, B. Patriotisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme. Sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri. Patriotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham dan semangat kecintaan serta kesetiaan yang besar kepada tanah air. Chauvinisme adalah sikap fanatisme terhadap suatu keyakinan atau idealisme tertentu. Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Patriotisme. Nomor 22, sikap kita terhadap keanekaragaman budaya daerah adalah A. Mempelajari dan melestarikannya, B. Mempelajari budaya bangsa asing, C. Melestarikan budaya yang disukai saja, D. Mengacukan budaya bangsa. Jawaban yang tepat adalah A. Mempelajari dan melestarikannya. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah rumah adat masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Nama rumah adat daerah tersebut adalah A. Rumah Gadang, B. Rumah Limas, C. Rumah Joglo, D. Rumah Panjang. Nah, di sini ada contoh ya, contoh rumah gadang dari Sumatera Barat ya.
Kemudian ada contoh gambar rumah limas dari Sumatera Selatan. Ada juga rumah joglo dari Jawa Tengah dan juga rumah panjang dari Kalimantan Barat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, rumah joglo ya, yang berasal dari Jawa Tengah. Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan alat musik tradisional dari daerah A. Sulawesi Utara, B. Kalimantan Barat, C. Sumatera Selatan, D. Jawa Barat. Nah, ya di sini ada contoh alat musik tradisional ya dari Sulawesi Utara, contohnya seperti itu. Kalimantan Barat, ada juga Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya, Sulawesi Utara. Nomor 25, pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi diantaranya adalah A. Menjadikan barang yang dijual lebih terjamin keasliannya, B. Meningkatkan kemudahan mengakses barang komoditas, C. Mengetahui budaya asing yang berkembang, D. Memudahkan komunikasi antar negara saat diperlukan. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kemudahan mengakses barang komoditas. Nomor 26, setiap manusia memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan mampu dilakukan dengan baik oleh pekerja. Berdasarkan ilustrasi di atas, keberagaman tingkatan ekonomi di masyarakat harus kita sikapi dengan cara A. Meremehkan tingkat ekonomi yang rendah, B. Meminta bantuan kepada tingkat ekonomi yang lebih tinggi, C. Saling tolong-menolong menguasai, D. Saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Jawaban yang tepat adalah D. Saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Nomor 27, contoh pengaruh negatif keragaman ekonomi di lingkungan masyarakat yaitu A. Bertambahnya jumlah penduduk, B. Kesenjangan ekonomi, C. Berkurangnya pengangguran, D. Meningkatnya kegiatan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah C. Kesenjangan ekonomi. Nomor 28, yang termasuk jenis kegiatan produksi adalah A. Kegiatan penjual barang di ruko toko, B. Pengrajin kayu menghasilkan meja dan kursi, C. Kegiatan mengkonsumsi makanan sehari-hari, D. Kurir mengantarkan barang pesanan ke pelanggan. Kegiatan produksi itu kan menghasilkan barang, jadi jawaban yang tepat adalah B. Pengrajin kayu menghasilkan meja dan kursi. Nomor 29, contoh perilaku yang sesuai dalam melestarikan budaya daerah yaitu A. Memakai atau membeli pakaian dari luar negeri, B. Menonton seni pertunjukan musik asing, C. Tidak senang menonton seni pertunjukan musik tradisional, D. Memakai baju kebaya atau pakaian adat pada acara tertentu. Jawaban yang tepat adalah D. Memakai baju kebaya atau pakaian adat pada acara tertentu. Nomor 30, memperkuat persatuan dan kesatuan dimulai dari lingkungan A. Sekolah, B. Masyarakat, C. Keluarga, D. Daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Keluarga. Nomor 31, manfaat adanya semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, B. Melunturkan semangat bangsa, C. Mempertegas perbedaan antar bangsa, D. Mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nomor 32, dampak masuknya budaya asing terhadap budaya Indonesia jika tidak disaring akan menimbulkan A. Kebudayaan menjadi lebih baik, B. Terjadinya modernisasi yang menyeluruh, C. Melemahnya nilai-nilai budaya Indonesia, D. Budaya Indonesia lebih maju. Jawaban yang tepat adalah C. Melemahnya nilai-nilai budaya Indonesia. Nomor 33, tata urutan peraturan perundang-undangan yang terendah di Indonesia adalah A. Peraturan daerah, B. Peraturan presiden,
C. Peraturan pemerintah, D. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling rendah dulu ya, yaitu peraturan daerah ya atau Perda. Kemudian ada peraturan presiden atau Perpres. Kemudian ada PP peraturan pemerintah. Kemudian ada Perpu ya, undang-undang, dan yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 34 berikut ini contoh pemilu legislatif adalah untuk memilih anggota A. DPR, B. Gubernur, C. Bupati, D. Camat. Nah, kita lihat ya di sini untuk legislatif itu ada MPR, DPR, dan juga DPD. Kemudian eksekutif ada presiden dan juga wakil presiden. Kemudian ada yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Dan ada juga BPK. Jadi jawaban yang tepat untuk legislatif adalah A. DPR. Nomor 35, pada awal berdirinya anggota ASEAN berjumlah ada berapa negara? A8, B7, C6, D5. Nah, pada awal terbentuknya ASEAN ya, ada 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 5 negara. Nomor 36, negara di Asia Tenggara yang masuk menjadi anggota ke-10 ASEAN adalah A. Laos, B. Kamboja, C. Myanmar, D. Vietnam. Nah, negara-negara anggota ASEAN ya berdasarkan tanggal menjadi anggota. Yang pertama ada Indonesia masuk menjadi anggota ASEAN tanggal 8 Agustus 1967, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina itu sama ya. Mulai dari tanggal 8 Agustus 1967 bergabung menjadi anggota ASEAN. Kemudian ada Brunei Darussalam 8 Januari 1984, lalu ada Vietnam 28 Juli 1995, kemudian ada Laos 23 Juli 1997 ya, sama dengan Myanmar ya. Kemudian yang ke-10 ada negara Kamboja ya, mulai bergabung tanggal 30 April 1999. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Kamboja. Nomor 37, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara. Ini dua negara ya. Dua negara disebut A. Regional, B. Multilateral, C. Nasional, D. Bilateral. Hubungan bilateral ya, ini adalah hubungan internasional yang hanya melibatkan dua negara di dalamnya. Sebagai contoh kerjasama Indonesia dan Malaysia, kemudian ada perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hubungan regional, adalah hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara yang letak geografisnya berdekatan atau ada dalam kawasan yang sama. Contohnya ASEAN. Yang ketiga ada hubungan multilateral, adalah jenis hubungan internasional yang melibatkan banyak negara di dalamnya. Contohnya OPEC, PBB, WTO, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, bilateral. Nomor 38, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada nama tokoh dan juga asal negaranya ya. Yang pertama ada Soekarno dari Indonesia, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang ketiga ada Gamal Abdel Nasir dari Ghana. 4 ada Jawaharlal Nehru dari India. 5 ada Kwame Nkrumah dari Mesir. Nah, pada tabel tersebut pernyataan yang termasuk tokoh dan negara asal pemrakarsa berdirinya gerakan non-blok ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 4, dan 5, D 2, 3, dan 4. Terdapat 5 tokoh pendiri gerakan non-blok. Mereka adalah yang pertama ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Yang kedua ada Presiden Soekarno dari Indonesia. 3 ada Presiden Gamal Abdel Nasir dari Mesir. 4 ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang kelima ada Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Jadi jawaban yang tepat ya yaitu B 1, 2, dan 4. Nomor 39, politik luar negeri yang digunakan oleh negara Indonesia adalah
A. Bebas dan aktif, B. Bebas dan pasif, C. Bebas, D. Aktif. Jawaban yang tepat adalah A. Bebas dan aktif. Nomor 40, politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Aktif memiliki makna yaitu A. Giat menata pemerintahan negara lain, B. Giat menjalin persahabatan dengan negara lain, C. Tidak memihak pada kekuatan negara lain, D. Bebas berhubungan dengan negara manapun. Pengertian politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu pihak atau blok yang sedang berkuasa. Kalau aktif artinya selalu berpartisipasi dalam upaya kerjasama dan perdamaian dunia. Jadi dengan menganut politik yang bebas aktif ini, Indonesia tidak perlu memihak salah satu pihak yang berkuasa. Sedangkan aktif, Indonesia bisa selalu berpartisipasi dalam upaya membuat dunia menjadi lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Giat menjalin persahabatan dengan negara lain. Nomor 41. Tuliskan 3 contoh tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Tanggung jawab sebagai warga negara yaitu 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak, 2. Melestarikan budaya bangsa, 3. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 4. Menjauhi korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nomor 42, tuliskan 3 contoh kegiatan upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Kegiatan mengisi kemerdekaan di sekolah dengan cara A. Mengikuti kegiatan upacara bendera, kemudian ada rajin belajar, lalu ada menghormati jasa pahlawan, dan ada juga menjaga kerukunan dengan teman di kelas. Nomor 43, tuliskan 3 contoh akibat masuknya budaya asing yang tidak disaring. Akibat masuknya budaya asing yang tidak disaring, yang pertama adanya pergaulan bebas, 2. Munculnya obat-obatan terlarang, 3. Budaya kita akan tertekan oleh budaya asing, yang keempat lunturnya nilai-nilai kebudayaan, yang kelima menurunkan rasa nasionalisme, yang keenam munculnya kesenjangan sosial. Nomor 44, apa akibatnya jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka bisa menimbulkan masalah atau konflik baik secara individu maupun sosial. Nomor 45, sebutkan 3 dampak positif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua ada masyarakat semakin maju, yang ketiga kemudahan dalam mendapatkan informasi, yang keempat kemudahan dalam transportasi. Alhamdulillah, pembahasan soal hari ini telah selesai, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.